Perkenalkan, saya Karisma Maya Kholisotun dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan Kabinet Alisastro Amijoyo I. Kabinet Alisastro Amijoyo I merupakan kabinet keempat yang dibentuk setelah bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada periode 31 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Kabinet Alisastro Amijoyo memiliki sebutan lain, yaitu Kabinet Alisastro Amijoyo Wongsonegoro atau Kabinet Alisastro Amijoyo Wongsonegoro Zainul Arifin. Kronologi pembentukan. Di awal Indonesia merdeka, Indonesia mengalami dinamika kabinet yang naik turun, bahkan mengalami jatuh bangun. Pada 3 Juni 1953, Perdana Menteri saat itu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden akibat peristiwa Tanjung Morowa, sehingga kabinet saat itu dinyatakan demisioner. Pada saat itu, untuk mengisi jabatan Perdana Menteri ditunjuklah Alisastro Amijoyo yang kala itu menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada saat itu, Alisastro Amijoyo merasa ragu. Ini dikarenakan ia belum diajak berbicara oleh partainya terkait pembentukan kabinet. Namun pada akhirnya Alisastro Amijoyo bersedia menduduki jabatan Perdana Menteri setelah didesak oleh Ketua Umum PNI pada masa itu, Siddik Djoyo Soekarto. Kemudian pada 30 Juli 1953, Presiden mengumumkan pembentukan Kabinet Alisastro Amijoyo I yang kemudian disahkan keberadaannya dengan Keputusan Presiden nomor 132 tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Alisastro Amijoyo dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 12 Agustus 1953. Dalam susunan Kabinet Alisastro Amijoyo I, Masyumi sebagai partai terbesar kedua tidak masuk dalam struktur dan digantikan oleh NU atau Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan politik baru di Indonesia. Selain itu ada juga tokoh yang memiliki simpatik kepada PKI yang dimasukkan ke dalam Kabinet Alisastro Amijoyo I, dan ditambah lagi dengan adanya Muhammad Yamin yang dianggap sayap kiri dijadikan sebagai Menteri Pendidikan. Susunan Kabinet Alisastro Amijoyo I. Perdana Menteri oleh Alisastro Amijoyo, Wakil Perdana Menteri oleh Wongsonegoro dan Zainul Arifin, Menteri Luar Negeri oleh R. Sunaryo, Menteri Dalam Negeri oleh Hazairin, Menteri Perdagangan oleh Ishak Cokro Hadi Suryo, Menteri Keuangan oleh Ong Engdi, Menteri Pertahanan oleh Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Kehakiman oleh Jody Gondokusumo, Menteri Penerangan oleh F.L. Tobing, Menteri Perhubungan oleh Abhikusno Cokro Suyoso, Menteri Muda Perhubungan oleh A.B.D. Rozari, Menteri Pekerjaan Umum Ruseno, Menteri Pendidikan dan Hukum Budaya Istiadat oleh Muhammad Yamin, Menteri Perburuhan oleh Sultan Muchtar Abidin, Menteri Pertanian oleh Sujarwo, Menteri Agama oleh Maskun, Menteri Kesehatan oleh F.L. Tobing, Menteri Sosial oleh Panji Suroso, Menteri Negara oleh Sudibyo untuk urusan kesejahteraan umum, dan Muhammad Hanafiah untuk urusan agraria. Program kerja Kabinet Alisastro I. Program kerja dalam bidang di dalam negeri untuk keamanan adalah 1. Memperbaharui politik, mengembalikan keamanan sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat. 2. Menyempurnakan hubungan antara alat-alat kekuasaan negara. Dalam bidang pemilihan umum adalah segera melaksanakan pemilu untuk konstituen dan DPR. Dalam bidang kemakmuran dan keuangan adalah 1. Menitikberatkan politik pembangunan kepada segala usaha untuk kepentingan rakyat jelata. 2. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. 3. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum penganggur terlantar dalam lapangan pembangunan. Dan 4. Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Dalam bidang organisasi negara adalah 1. Memperbaharui politik desentralisasi dengan jalan menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonom sampai ke tingkat yang paling bawah. 2. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai. Dan 3. Memberantas korupsi dan birokrasi. Dalam bidang perburuhan adalah melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kegembiraan
kerja sebesar-besarnya, dan dalam bidang perundang-undangan adalah mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, terutama di lapangan keamanan, kemakmuran, keuangan, dan kewarganegaraan. Untuk masalah Irian Barat adalah mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya. Bahkan masalah yang timbul di Irian Barat ini juga dibawa ke PBB oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I, namun pengaduan tersebut ditolak. Dan dalam bidang kebijaksanaan pemerintah adalah mengusahakan penyelesaian segala perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen. Berbagai perpecahan timbul seperti NU dengan Masyumi, PNI dengan PSI, dan bahkan konflik militer karena kesenjangan yang tidak layak. Dan pada bulan Januari, Hamengkubuwono sebagai Menteri Pertahanan memutuskan mengundurkan diri dan keluar dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Program kerja Kabinet Ali Sastro I untuk bidang luar negeri dan politik luar negeri adalah: 1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan yang menuju perdamaian dunia. 2. Merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unistated menjadi hubungan internasional biasa. Dan 3. Mempercepat peninjauan kembali perjanjian KMB dan menghapuskan perjanjian-perjanjian yang merugikan negara. Pencapaian Kabinet Ali Sastroamidjojo I. 1. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini termasuk kabinet yang bertahan lama dalam menjalankan pemerintahan. 2. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinilai telah memberikan sumbangsih kepada negara dan bahkan kepada bangsa Asia Afrika. Hal ini didasarkan pada peristiwa yang terjadi di Bandung pada 18 April sampai 24 April 1955. Saat itu Indonesia berhasil merangkul saudara-saudara Afrika dan Asia untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis yang lain. 3. Kemudian peristiwa pada April sampai Mei 1954 yang merupakan pertemuan antara Perdana Menteri India, Pakistan, Sri Lanka, Burma, dan Indonesia yang diselenggarakan di Kolombo. Hal ini menunjukkan bahwa Ali berhasil mengalihkan situasi politik di Indonesia yang tidak stabil kala itu dan bahkan mampu mengangkat nama Indonesia di dunia internasional. Di situ Ali mengusulkan KAA yang kemudian disetujui oleh negara lainnya. Adanya KAA ini menunjukkan bahwa pemerintahan Ali telah mendapatkan kemenangan. Ketika itu ada sekitar 29 negara yang hadir. Kemunduran Kabinet Ali Sastro I. Kabinet Ali Sastroamidjojo kemudian berakhir dengan mengunduran diri dengan alasan banyaknya masalah yang tidak bisa diatasi dengan baik, seperti 1. Pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah, 2. Masalah korupsi yang semakin meningkat dan kemunduran ekonomi sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dari masyarakat, juga semakin memperkeruh keadaan. Dan 3. Berbagai masalah lainnya juga menjadi alasan utama, seperti masalah Irian Barat, pemilu, bahkan juga skandal korupsi di tubuh PNI sendiri juga menjadi alasan utama. NU tidak puas terhadap kinerja kabinet di segala lini, baik secara personel, di bidang ekonomi dan keamanan, yang di dalamnya terdapat konflik antara NU dan PNI, sehingga puncaknya pada 20 Juli NU mengutuskan para menteri yang ada di dalam kabinet untuk mengundurkan diri dan keluar dari kabinet. Lemahnya keadaan kabinet Ali Sastroamidjojo I mendorong Masyumi untuk menggulirkan mosi tidak percaya pada bulan Desember mengenai ketidakpercayaan pada kebijakan pemerintah. Melihat keadaan kabinet yang tak kondusif, PKI kemudian meredam kecaman-kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi sebagai imbalan atas perlindungan PNI. Kemudian Ali Sastroamidjojo sendiri mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya pada 18 Juni. Kemudian karena dukungan dari DPR tidak mencukupi, 4 hari kemudian Ali mengundurkan diri dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan mengembalikan mandatnya secara resmi pada 24 Juli 1955. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.